Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang luar biasa indah dan penuh sukacita ini, mari saya mengajak kita semua sebelum melaksanakan tugas tanggung jawab, merenungkan firman Tuhan di dalam renungan pagi ini. Saya mengajak kita, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan izinkan kami untuk beristirahat. Pagi hari ini sebelum kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami akan mendengarkan firman-Mu. Sehingga di dalam hari ini kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami siap mendengarkan dan kami juga siap melakukan firman Tuhan itu. Terpujilah Kristus. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang juga mau melakukannya. Terpujilah Kristus. Jadilah teladan. Timotius adalah anak yang lahir dari perkawinan campur yang berasal dari Listra. Ibunya wanita Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Bagi orang Yahudi, anak dari hasil perkawinan campur tidak diakui sebagai anak Yahudi. Sekalipun ibu Timotius mengajarkan Taurat kepadanya, Timotius sejak kecil pastinya tidak mendapatkan tempat di kalangan orang-orang Yahudi karena statusnya hanya sebagai anak dari seorang ayah. Bahkan dikatakan di dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak-anak Yahudi karena perkawinan campur itu. Namun rupanya setelah Timotius dewasa, dia sangat dihormati oleh saudara-saudaranya yang akhirnya juga menjadi orang percaya. Melalui pembacaan dalam 2 Timotius, dapat kita simpulkan bahwa Timotius segera menjadi pengikut Kristus sewaktu Paulus mengunjungi Listra untuk pertama kali. Rupanya penderitaan Paulus menggerakkan Timotius untuk melayani Kristus, mengikuti jejak Paulus. Sebagai seorang yang terkenal masih muda, Timotius ternyata dikenal Paulus pemalu dan juga penakut. Namun Paulus ternyata memuji Timotius yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketaatan. Timotius dinasehati supaya jangan membiarkan dirinya tergoda oleh nafsu orang muda dengan bawaan orang muda, supaya jangan merasa malu untuk menyaksikan Injil, untuk memberitakan pemberitaan firman Tuhan. Di zaman ini banyak kaum muda yang seperti Timotius. Kelebihan kita justru seringkali menjadi kelemahan kita untuk memberitakan hidup kita bagi Tuhan. Kita memiliki banyak waktu untuk berkarir, tetapi tidak memiliki waktu untuk melayani Tuhan. Kita bertopeng di balik kesibukan kita dengan alih-alih mengatakan bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk mengejar karir, tetapi lupa bahwa kita punya tugas utama untuk melayani Tuhan. Kita memiliki banyak kecakapan untuk mengembangkan diri dalam dunia kerja, tetapi berdalih tidak berdaya dalam urusan gereja. Berdalih tidak layak, tidak mampu, tidak bisa bercakap-cakap dengan lancar, tidak bisa berdoa dengan baik. Dalih-dalih seperti itulah membuat seolah-olah kita tidak berdaya mengenai urusan gereja. Tetapi ternyata kita memiliki kecakapan di bidang lain untuk mengembangkan diri dalam dunia kerja. Bagi kaum muda, mari kita gunakan kesempatan di masa muda kita ini untuk melayani Tuhan dan juga untuk menjadi teladan dimanapun kita berada. Sekalipun kita masih muda, melayani Tuhan harus dimulai sejak usia dini. Melayani Tuhan harus menjadi tugas utama. Jauhkan nafsu kaum muda. Jangan malu untuk menyaksikan Injil. Hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Layanilah Tuhan. Sekalipun ini taat yang tepat untuk mengejar karir, tapi berikanlah waktu khususmu untuk melayani Tuhan. Karena ketika kita membuka hati kita dan memberikan waktu kita untuk melayani Tuhan,
Tuhan akan memberikan kita berkali-kali lipat ganda keuntungan di luar dari apa yang sedang kita kejar. Tuhan sangat menghargai, Tuhan memperhitungkan apa yang menjadi pengorbanan kita dan karya kita. Tidak usah takut dan khawatir mengenai waktu yang akan terlewat, tapi takut dan khawatirlah untuk tidak memiliki waktu untuk melayani Tuhan. Selamat melayani Tuhan, hai kaum muda. Tuhan Yesus memberkati, jadilah teladan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas firman-Mu, di mana kami para muda diingatkan untuk dengan segera menjadi pelayan Tuhan. Walaupun pada saat-saat ini adalah saat yang tepat, di mana kami di dalam peningkatan karir kami, di dalam kehidupan bekerja kami, tetapi kami tidak mau lalai Tuhan. Hanya untuk berfokus dalam peningkatan karir kami, tapi kami lupa melayani Tuhan. Kami berdalih dengan berbagai alasan, nafsu muda kami yang kami tonjolkan. Ampuni kami Tuhan. Biarkanlah firman ini menjadi pedoman bagi hidup kami, sehingga kami para muda siap sedia untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu, kami telah berdoa, kami telah merenungkan firman-Mu, dan kami siap untuk melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Terpujilah Kristus dalam kehidupan kami. Amin.